Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 73. Saat pabrik pertama kali dibangun, dengan mengandalkan hubungan Jia Yongren sebagai sekretaris desa, putranya mengontrak sebagian proyek pembangunan pabrik. Demi mengejar keuntungan lebih, putranya mengambil jalan pintas dan barang jelek. Akibatnya, terjadi kecelakaan yang menewaskan putranya dan ayah si Li Fu. Memikirkan kematian putranya, Jia Yongren menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia mengambil parang dari seorang gangster dan bergegas menuju Gu Qingyi dengan niat membunuh. Jia tua, tenanglah. Dahai buru-buru meraih Jia Yongren, bukankah sayang jika kamu membunuhnya seperti ini? Kamu harus melakukan apa yang aku katakan, memeras ratusan juta dulu, lalu biarkan saudara-saudara bersenang-senang. Pada akhirnya belum terlambat untuk memecah pemungutan suara, Anda dibayar dan Anda bahagia, jadi mengapa tidak melakukannya? Oke, biarkan aku mendengarkanmu. Aku akan menjadi orang pertama yang pergi. Nikmati perasaan bermain dengan CEO yang mulia dan cantik. Jia Yongren sudah mengeluarkan air liur pada Gu Qingyi. Dia menyerahkan parang kepada Dahai dan berjalan menuju Gu Qingyi dengan senyum jahat di wajahnya. Jangan datang ke sini. Saat ini, jalan ke depan dihalangi oleh beberapa orang. Gu Qingyi tidak bisa lari sama sekali, jadi dia hanya bisa terus mundur sampai dia tidak bisa mundur sampai dia mencapai sudut. Dia berteriak dengan panik, Qin Ming, cepat keluarkan aku, kalau tidak hidupku akan berakhir. Hei, hei, teriak saja, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu bahkan jika tenggorokanmu patah. Dahai dan gangster lainnya juga memiliki senyum cabul dan serakah di wajah mereka, dan mereka berkumpul di sekitar Gu Qingyi, ingin menikmati adegan muncrat darah yang indah dari dekat. Siapa bilang tidak? Saat ini, suara dingin terdengar dari atap, seolah datang dari neraka. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh, dan atap sederhana yang terbuat dari ubin asbes runtuh, meninggalkan lubang besar, dan sesosok tubuh terjatuh. Bah, mataku. Mendengar suara tersebut, Jia Yongren dan yang lainnya serentak melihat ke atas. Akibatnya, ubin, debu dan lumpur berjatuhan satu demi satu. Gu Qingyi menutup mulut dan hidungnya dan melihat melalui debu. Bagian belakang seorang pria muncul di matanya. Itu adalah Qin Ming yang telah lama menantikan untuk jatuh dari langit. Melihat penampilan Qin Ming, Gu Qingyi sangat gembira dan akhirnya merasa nyaman. Dia tidak perlu lagi khawatir dinodai oleh gangster. Selain itu, dia sedikit marah dan mengeluh, dari mana saja kamu dan mengapa kamu muncul? Jika Anda terlambat setengah menit, reputasi saya tidak terjamin. Qin Ming menunjuk ke atap, saya sudah lama berada di sana, tetapi Anda tidak menyadarinya. Kamu sudah lama di sini. Kenapa kamu tidak muncul dan melihatku diintimidasi? Apakah kamu pengawal seperti ini? Gu Qingyi hampir dicemooh dan sangat marah berkata dengan marah. Nona, aku bukan suamimu. Aku tidak bisa tinggal bersamamu sepanjang waktu. Bagaimana jika kamu menghadapi masalah serupa jika aku tidak ada di sini? Aku mengambil kesempatan untuk melatih keterampilan kopimu, tetapi hasilnya sangat mengecewakan. Qin Ming Zhen mempunyai cara berbicara yang baik. Kamu. Gu Qingyi tidak bisa berkata-kata, memutar matanya ke arah Qin Ming, dan bergumam, omong kosong. Hari ini aku akan mengajarimu teknik anti serigala seorang wanita, hati-hati. Saat dia mengatakan itu, Qin Ming melangkah ke arah Jia Yongren yang sedang menggosok matanya, perlahan mengangkat kaki kanannya, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, memukul Jia Yongren di dalam. Selangkangan. Aduh. Jia Yongren tiba-tiba melolong yang bahkan lebih menyedihkan daripada membunuh babi, menutupi selangkangannya, berbalik dan jatuh. Aku tidak bisa melakukan ini. Dengan cara yang tidak tahu malu. Meskipun suara Gu Qingyi lembut, itu tidak bisa lepas dari telinga Qin Ming. Dia berbalik dan berkata, kepolosanmu tidak dapat dipertahankan. Kamu masih peduli dengan hal-hal ini. Kamu sangat pemilih. Ingatlah jika ada yang mengganggumu lagi. Kamu, gunakan trik ini untuk menghadapinya, terkadang lebih baik tidak tahu malu. Sial, siapa yang begitu jahat? Dahai menyeka debu dari matanya, membuka matanya yang sakit dan memelototinya. Ketika dia melihat wajah Qin Ming dengan jelas, kakinya menjadi lemah dan gemetar ketakutan. Qin Ming, apakah kamu mengenalku? Kata Qin Ming dingin. Entahlah, aku berada di tempat yang salah. Dahai menggelengkan kepalanya berulang kali, berbalik dan lari. Berhenti. Teriak Qin Ming, dan Dahai tiba-tiba berhenti setelah berlari 2 langkah. Kamu menggangguku, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tuan Qin, tolong selamatkan hidup saya. Dahai berlutut dan memohon, Tuan Qin, saya benar-benar tidak tahu dia adalah putra Anda, jika tidak, saya tidak akan berani bahkan jika Anda memberi saya 100 keberanian. Aku pergi. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Mendengar Qin Ming mengatakan bahwa dia adalah miliknya, Gu Qingyi mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Sebelum dia bisa membantah, dia mendengar Dahai mengatakan bahwa dia adalah kuda Qin Ming. Dia berteriak dengan marah, diam, jangan bicara omong kosong. Adik ipar,
Tidak, Bibi, tolong bersyafaat dengan Tuan Qin. Perlakukan saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Bibi, Tuan Qin, semuanya kacau. Gu Qingyi tidak mengerti mengapa Dahai begitu takut pada Qin Ming. Qin Ming hanya mengucapkan sepatah kata pun dan dia sangat takut hingga dia berlutut. Apakah kamu mengenalku? Qin Ming yakin bahwa dia belum pernah melihat pria kulit hitam besar di depannya, menebak bahwa orang ini mungkin adalah anggota geng macan hitam. Saya mengenal Anda. Nama Tuan Qin sekeras guntur. Semua orang mengetahuinya. Semua orang mengetahuinya. Saya beruntung bisa bertemu Tuan Qin hari ini. Kuburan leluhur dipenuhi asap. Menyesal. Jika dia mengenal Qin Ming di sini, bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, Anda tidak akan datang, dan Anda bahkan akan menggoda putra Tuan Qin. Saya khawatir nyawa kecil ini tidak akan terselamatkan. Dua gangster lainnya juga mengenali Qin Ming dan sangat ketakutan hingga mereka berlutut dan gemetar. Mereka bertiga adalah gangster dari geng macan hitam. Mereka bertemu Qin Ming ketika pertemuan geng diadakan di Royal Club minggu lalu. Qin Ming membantai 50 orang, termasuk Lei Heiho, dengan marah beberapa beraninya gangster itu tidak takut, jangan sampai kepalanya tergerak. Hal ini membuat Gu Qingyi semakin penasaran dengan apa yang telah dilakukan Qin Ming terhadap mereka hingga membuat mereka begitu takut. Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu berlutut padanya? Dia bukan Raja Surga. Erluzi membantu Jia Yongren berdiri dan tertawa. Idiot, dia lebih menakutkan dari Raja Surga. Kegelapan besar memarahinya, selama dia bisa melindungi hidupnya sendiri saat ini, bagaimana dia bisa peduli pada orang lain? Qin Ming mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Jia Yongren, dan berkata dengan tenang, jika kamu tidak ingin mati, pukul saja aku. Ya, Tuan Qin. Setelah mendengar bahwa ada peluang untuk bertahan hidup, mata Dahai dan tiga gangster lainnya berbinar, dan mereka melompat dan bersiap untuk bertarung. Tunggu, aku masih ingin menanyakan sesuatu. Gu Qingyi takut para gangster ini akan memukuli Jia Yongren dengan serius. Tentu saja, dia tidak merasa kasihan pada Jia Yongren, tapi khawatir Jia Yongren tidak akan bisa bertanya apa yang ingin dia ketahui setelah terluka parah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia bertanya, selain Anda, siapa lagi di pabrik yang terlibat dalam penggelapan kompensasi tanah dan pemotongan gaji? Jia Yongren merasa seolah-olah darah kehidupannya telah dikeluarkan, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Dia mengerang kesakitan tetapi tidak menjawab, dan menatap Qin Ming dengan amarah yang berkobar di matanya. Jika anak laki-laki ini tidak merusak kedamaiannya, dia akan menyematkan Gu Qingyi, dewi yang diimpikan semua pria, di bawah tubuhnya, mengeluarkan tangisan lembut dan centilnya. Mengalahkan. Qin Ming hanya mengucapkan satu kata, dan Dahai serta dua orang lainnya sepertinya telah menerimanya. Seperti dekrit kekaisaran, dia meninju dan menendang Jia Yongren. Si idiot kedua mencoba menghentikannya, tapi dia dipukuli oleh pria gemuk itu. Meskipun Dahai dan tiga lainnya tidak tahu kungfu, mereka sering bertarung. Jia Yongren, yang sangat kesakitan hingga tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan Erluzi, seorang pemuda dari desa, bukanlah tandingan ketiga orang ini. Mereka hanya harus memegang kepala dan menerima pukulan. Berhenti, berhenti berkelahi. Gu Qingyi tidak menyukai metode kekerasan ini, meskipun dia juga ingin melangkah maju dan memberikan beberapa tendangan pada Jia Yongren. Jia Yongren, izinkan saya bertanya lagi, siapa lagi yang terlibat? Dasar jalang, jika bisa, pukul aku sampai mati. Jia Yongren mengumpat dengan marah. Aku akan melakukannya, kamu terlalu penyayang. Qin Ming berjalan perlahan, mengambil parang, dan mencapai Jia Yongren yang terbaring di tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat pisaunya dan memukulnya dengan tegas. Jia Yongren gemetar ketakutan, jangan. Jangan bunuh aku. Dengan keras, pisau Qin Ming menghantam batu bata di sebelah Jia Yongren, dan batu bata itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Maaf, tebasannya meleset. Kamu tidak akan seberuntung itu dengan tebasan berikutnya. Qin Ming mencibir dan mengangkat parangnya lagi, seperti Algojo di tempat eksekusi. Jangan bunuh aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui, teriak Jia Yongren dengan gemetar. Sekarang aku ingin bilang, sudah terlambat. Aku sudah lama tidak bermain parang, dan aku hanya ingin berlatih denganmu. Hari ini aku akan meninggalkanmu dengan tangan untuk memasak ternak. Potong dulu kulit manusiamu, lalu potong dagingmu sedikit demi sedikit, lalu keluarkan isi tulangnya untuk memastikan bahwa pada akhirnya kamu hanya memiliki kerangka yang tersisa. Sebelum Qin Ming selesai berbicara, wajah Jia Yongren menjadi pucat dan dia gemetar. Tuan Qin, tolong tunjukkan tangan mulia Anda. Saya akan menceritakan semuanya. Selain saya, ada juga Direktur Pabrik Tao Deyu, Akuntan Huang Lihua. Qin Ming berbalik dan mengangkat bahu ke arah Gu Qingyi, artinya, apakah kamu melihatnya? Maniak yang kejam. Gu Qingyi tidak setuju dengan metode Qin Ming dalam menakut-nakuti orang, tetapi tidak dapat disangkal bahwa metode itu efektif. Setelah mendengar ini, Gu Qingyi sangat marah hingga alisnya terangkat. 3 orang, dipimpin oleh Direktur Pabrik Tao Deyu, Wakil Direktur Jia Yongren, dan Akuntan Huang Lihua, berkolusi untuk memotong gaji pekerja desa dan menyalahgunakan properti pabrik membocorkan rahasia saat dia sedang mabuk. Kejadian tersebut sampai ke telinga warga, sehingga warga melakukan aksi mogok menuntut ganti rugi tanah.
Bu Qingyi tidak sekeras Qin Ming, dia segera menelepon polisi dan memberitahu tim hukum untuk menjalankan prosedur peradilan guna menyelidiki kejahatan Jia Yongren dan lainnya. Grup Gu tidak hanya memiliki satu pabrik di desa Nanjiao, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi daerah setempat setiap tahun, yang setara dengan Bu Qingyi secara pribadi menelepon polisi, yang merupakan masalah besar bagi para pemimpin kota praja. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kantor polisi setempat memimpin tim secara langsung dan memasukkan kelima orang, termasuk Jia Yongren dan Dahei, ke dalam mobil polisi. Adapun Safu bodoh dan tidak bisa menghukumnya, Bu Qingyi merasa kasihan padanya dan meminta seseorang untuk menghubungi panti asuhan di kota Donghai dan mengirim Safu ke panti asuhan. Kejadian ini membuat Bu Qingyi menyadari kekacauan manajemen pabrik. Dalam kemarahannya, dia mengganti semua pemimpin utama yang bertanggung jawab dan dengan tegas memerintahkan para pemimpin senior kelompok tersebut untuk mempercepat penyelesaian masalah terkait penduduk desa. Setelah semua masalah diselesaikan, saat itu sudah lewat jam 11 malam. Bu Qingyi menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam mobil dan kembali ke kota. Melihat kamu sangat lelah, kenapa kamu tidak pulang dan mencari hotel terdekat dan mendapatkan kamar tamu untuk satu malam? Saran Qin Ming. Bab 74. Setelah keluar dari lift, Bu Qingyi mengambil salinan Donghai Daily hari ini dari kolom majalah dan berjalan ke kantor sambil membacanya sebelum berangkat kerja setiap hari telah menjadi kebiasaannya. Ketika dia melihat sekilas berita utama di halaman depan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Dia mencengkeram koran itu erat-erat, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya yang cantik. Ada apa? Qin Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia meregangkan lehernya dan melihat sekilas. Dia melihat kata-kata berani di halaman depan, pabrik Gu Group menyewa gangster untuk memukuli pekerja sampai mati karena meminta upah. Ada juga adegan perkelahian beberapa orang di bawah. Apa pekerjaan reporter ini? Bukankah terlalu tidak bertanggung jawab jika hanya membuat laporan sembarangan tanpa menyelidiki dengan jelas? Hubungan antara grup Gu dan harian Donghai cukup baik. Secara logika, mereka tidak boleh melakukan laporan sepihak yang merusak reputasi grup Gu. Pasti ada alasannya. Ketenangannya dari amarahnya. Saya sangat menyadari bahwa ini tidak normal. Meskipun internet semakin berkembang dan pengaruh surat kabar semakin mengecil, pemberitaan semacam ini akan tetap berdampak besar pada citra grup Gu. Bu Qingyi segera menelepon dan memberitahu manajer hubungan masyarakat bahwa dia segera mengirim seseorang ke harian Donghai untuk membahas pencabutan laporan tersebut. Berjalan ke kantor sekretaris presiden yang luas, tidak ada sekretaris cantik yang datang untuk bekerja. Qin Ming duduk sendirian di meja, menyalakan komputer, dan melihat-lihat berita dalam dan luar negeri hari ini. Dia melihat sekilas berita utama, fokus pada topik yang menarik terlebih dahulu. Salah satunya juga menarik perhatiannya. Itu juga laporan tentang pabrik Gu Group menyewa gangster untuk memukuli pekerja sampai mati karena meminta upah, sama seperti yang ada di koran, dan balasannya semuanya menghina grup Gu, dan sebenarnya ada ribuan balasan. Siapa yang bisa begitu bebas di pagi hari dan tidak melakukan apa-apa? Mereka dapat bertahan hidup setelah makan cukup. Qin Ming menggulirkan mouse dan melihat bahwa tidak ada postingan yang dilihatnya yang mengatakan hal-hal baik tentang grup Gu konten kasar yang hampir sama. Itu hanya seseorang yang memposting dengan jahat. Pada saat yang sama, Bu Qingyi menerima telepon, buru-buru menyalakan komputer, dan menjelajahi lebih dari selusin forum sekaligus. Ada postingan di forum ini tentang, pabrik grup Gu mempekerjakan gangster untuk memukuli pekerja sampai mati karena meminta gaji. Titik. Setiap postingan ada setidaknya 1000 balasan untuk postingan omelan di bawah ini, dan sebanyak puluhan ribu. Sekarang adalah era internet. Begitu banyak postingan yang bermunculan, dan dampaknya terhadap grup Gu sulit diperkirakan. Dan jelas sekali ada seseorang di balik layar yang dengan sengaja mendiskreditkan grup Gu. Grup Gu memiliki pesaing di kota Donghai dan bahkan di seluruh negeri, dan dalang di balik layar tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Yang paling penting sekarang adalah mengendalikan dan mengurangi dampaknya serta menemukan cara untuk menghapus postingan ini. Bu Qingyi secara pribadi menelepon departemen teknis untuk segera bekerja menangani masalah ini. Ketika semua sekretaris cantik datang ke perusahaan dan mengetahui kejadian ini, mereka semua diliputi amarah, wajah mereka melotot karena amarah. Jelas seseorang menyewa troll dunia maya untuk mencoreng citra grup Gu. Itu sangat tercela. Saat kita mengetahui perusahaan mana yang berada di balik semua ini, kita harus menuntutnya. Memberikan kompensasi kepada grup Gu atas kerusakan reputasi saja akan membuatnya bangkrut. Dengan metode bisnis Tuan Gu, kita tidak perlu menuntutnya, tapi kita harus membiarkannya bangkrut. Ekspresi marah dari setiap wanita cantik memiliki daya tarik uniknya masing-masing, yang juga dipahami Qin Ming. Dia tidak marah dengan gaya unik si cantik yang akan menanganinya, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sementara sekelompok wanita cantik menyalakan komputer mereka untuk membalas dan memulai perang omelan dengan troll internet, Qin Ming bersenang-senang bermain tuan tanah. Bisakah kamu melakukan sesuatu yang serius? Bai Linglong beristirahat dari jadwalnya yang padat dan menoleh ke layar komputer Qin Ming. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat kaki rampingnya dan menendang Qin Ming. Aduh! Seru Qin Ming, berpura-pura kesakitan, kakak, aku tidak memprovokasimu, kan? Bisakah kamu memperhatikan citra anggunmu? Jika kamu menendangku, apakah kamu akan bertanggung jawab membesarkanku?
Berhenti bicara omong kosong. Bai Linglong memutar matanya ke arah Qin Ming, kamu punya waktu untuk berbicara denganku, mengapa tidak membantuku memarahi para troll internet yang penuh kebencian ini? Saya tidak bisa melihat siapapun, apakah menyenangkan bertarung secara online? Qin Ming mengerutkan bibirnya. Kalau begitu kamu harus memarahiku. Kamu tidak bisa membiarkan mereka merajalela. Apakah kamu karyawan grup Gu? Mengapa kamu tidak memiliki rasa kehormatan kolektif? Sebenarnya tidak. Qin Ming berkata dengan percaya diri, saya belum menandatangani kontrak dengan perusahaan, jadi saya tidak dapat dianggap sebagai karyawan grup Gu. Oke, berhentilah menjadi miskin dan segera marahi aku. Bai Linglong melotot dan mengancam, jika kamu tidak memarahimu ribuan kali di pagi hari, kami akan mengusirmu dari kantor dan mencari sudut untuk menyipitkan mata sendiri. Petik 2. Jangan. Pikir Qin Zhenchen, berjongkok di sudut gelap tanpa ada orang yang bisa diajak bicara, sendirian, dan yang lebih penting, tidak bisa menghargai wanita cantik, bukankah itu membosankan sampai mati? Jangan katakan 1000 hal, tidak masalah jika aku memarahimu 10.000 kali. Masalahnya adalah jika aku memarahimu begitu banyak, bukankah postingan tersebut akan menjadi lebih populer dan lebih merugikan grup Gu? Kalian para wanita memiliki payudara besar dan tidak punya otak. Temukan seseorang untuk menanganinya. Hapus saja semua postingannya. Saat berbicara, Qin Ming menyipitkan matanya dan menatap dada Bai Linglong secara terbuka, menelan 2 kali dari waktu ke waktu. Nakal. Bai Linglong mengenakan gaun kecil dan berpotongan rendah hari ini, seksi dan menawan. Dia buru-buru mengambil map itu, memeluknya di dadanya, dan berkata dengan nada menghina, sederhananya, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menghapus semua postingan. Ini sangat mudah bagi saya. Qin Ming tersenyum bangga, tetapi apa manfaatnya jika saya menghapus postingan tersebut? Jangan menyombongkan diri. Bahkan pakar komputer di departemen teknis tidak dapat menghapus postingan tersebut. Bisakah? Saya tidak pernah membual tentang unta. Melihat ekspresi bertanya dan menghina Bai Linglong menginspirasi semangat kompetitif Qin Ming, karena dia menganggur. Jika saya dapat menghapus postingan ini, manfaat apa yang akan Anda berikan kepada saya? Untuk memuaskan mata gangster sepertimu, aku akan mengenakan gaun V dalam dan berpotongan rendah besok. Jika kamu tidak bisa menghapusnya, kamu bahkan akan mentraktir kami makan siang selama seminggu. Tidak, seminggu itu terlalu murah untukmu, sebulan. Memikirkan sosok seksi Bai Linglong dan betapa berdarahnya dia dalam balutan gaun berpotongan rendah V dalam, hati Qin Ming terasa panas. Oke, itu keputusan yang sangat membahagiakan. Aku akan memberimu tos dan aku tidak akan menyesalinya. Jangan menarik kembali kata-katamu, tunggu sampai kamu mentraktir kami makan malam. Bai Linglong mengulurkan tangan kanannya yang halus dan memberi Qin Ming tos. Dia tahu bahwa Qin Ming adalah seorang pengawal dan memiliki keterampilan yang hebat, tapi dalam hal teknologi jaringan, dia mungkin rata-rata dan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari Departemen Teknologi. Para profesional kuat dan merasa bahwa mereka pasti menang. Setelah berbicara, Bai Linglong menyesalinya lagi. Dia tidak takut mengenakan gaun V dalam dan berpotongan rendah, tapi dia takut Qin Ming tidak bisa melakukannya dan itu akan membuatnya terlihat jelek, jadi dia berbalik dan menunjukkan senyuman menawan. Baiklah, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Taruhan tadi tidak dihitung. Mohon dibalas dengan jujur. Batang. Petik 2. Kalian para wanita bisa putus asa lebih cepat daripada membaca buku. Kalian mengingkari apa yang baru saja kalian janjikan dalam 1 menit. Apakah kalian masih bisa jujur? Bagaimana aku bisa mempercayai kalian di masa depan? Jika kalian mengakui bahwa kalian takut kehilangan, lalu lupakan saja. Kata Qin Ming tidak puas. Aku sedang memikirkanmu, oke. Aku tidak tahu hati orang baik. Bai Linglong memutar matanya dengan genit, taruhan saja, jangan menangis jika kamu kalah. Pikirkan gaun berpotongan rendah mana yang akan dikenakan besok. Qin Ming tidak mahir dalam jaringan komputer, tetapi seseorang mahir, dan dia keluar dengan percaya diri. Sesampainya di koridor, Qin Ming menelepon Owen. Ini adalah hal yang mudah bagi seorang hacker terkenal internasional. Owen dan Irene datang ke Tiongkok suatu kali di bulan biru. Setelah mengunjungi tempat-tempat terkenal di kota Donghai, mereka melakukan perjalanan keliling negeri. Setelah menelepon, Qin Ming pergi ke ruang merokok untuk merokok. Dia menghabiskan total kurang dari 10 menit, dan kemudian berjalan kembali ke kantor, di mana dia melihat semua wanita cantik tampak terkejut. Hei, kenapa postingan yang memfitnah perusahaan hilang? Forum saya hilang, forum saya hilang. Mungkin seseorang dari departemen teknis menghapus postingan tersebut. Qin Ming berjalan di belakang Bai Linglong sambil tersenyum, dan melihat bahwa Bai Linglong sedang mencari postingan yang baru saja memfitnah grup Gu di halaman web. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah hilang? Sudah hilang, tapi kamu tidak menghapusnya. Apa yang kamu banggakan? Siapa bilang aku tidak menghapusnya? Tolong jangan berbohong soal itu, oke? Kamu keluar jalan-jalan dan bahkan tidak menyentuh komputernya. Aneh rasanya kamu menghapusnya. Hanya kucing buta yang menemukan tikus mati. Ini adalah penghargaan dari departemen teknis dan tidak ada hubungannya denganmu. Saya bekerja sangat keras untuk menghapus postingan tersebut, tetapi begitu bibir atas Anda menyentuh bibir bawah, Anda menghapus semua pujian saya. Apakah semua pekerjaan saya sia-sia?
Belum lagi Bai Linglong, bahkan sekretaris cantik yang hadir pun tidak menyangka bahwa postingan tersebut telah dihapus oleh Qin Ming. Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya berperan sebagai tuan tanah setiap hari dapat melakukan pekerjaan teknis yang luar biasa? Aku tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Postingan lain yang memfitnah perusahaan telah muncul di sini. Itu baru saja diposting. Saya juga punya postingan baru di sini. Isinya persis sama seperti sebelumnya. Apakah para troll internet yang penuh kebencian ini sudah berakhir? Saat Bai Linglong dan Qin Ming sedang berdebat, putaran postingan baru muncul di berbagai forum, dan jumlah balasan melonjak dari 0 menjadi lebih dari 50 dalam 1 menit. Anda harus menghapus postingan baru di depan saya ini sekarang, agar saya percaya bahwa itu adalah Anda. Jari Bai Linglong yang hijau dan seperti giok menunjuk ke postingan yang baru disegarkan di forum. Oke, kalau begitu buka matamu dan perhatikan. Momen untuk menyaksikan keajaiban akan segera datang. Coba saya lihat jam berapa sekarang. Qin Ming mengeluarkan ponselnya dan mengguncang Owen. Dia mungkin masih menunggu di depan komputer untuk menghapus postingan tersebut. Dalam 5 menit, saya berjanji akan menghapus postingan tersebut. Anda juga harus memperhatikan waktunya. Jika lebih dari 5 menit, saya akan kalah. Setelah mengatakan itu, Qin Ming duduk di samping komputer dengan sikap bermartabat, membuka forum dengan tidak tergesa-gesa, dan mulai mengklik sesuka hati. Alhasil, dalam waktu 3 menit, semua postingan baru tersebut hilang. Bagaimana, sekarang apakah kamu percaya dengan kemampuan kakakku? Kata Qin Ming dengan bangga. Hanya kamu yang percaya padaku. Bai Linglong terus menatap Qin Ming. Kecuali beberapa klik mouse, dia tidak melihat gerakan ekstra apapun darinya. Bersambung.